وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Apapun yang kita punya sebenarnya milik Allah dan titipan dari Allah. Oleh karena itu jangan sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh, ya semoga diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Begitu indahnya hidup sesudah mati. Indah. Begitu boleh kita bangun, boleh sahur, boleh ambil air wudu, boleh salat 2 rakaat, dan boleh berlangkah-langkah datang ke masjid, ke surau untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ternyata nikmat hidup sangat indah. Tapi indahnya nikmat hidup kalau diisi dengan amal-amal saleh, diisi apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di hadis yang qudsi, ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rezekimu, jangan capek, jangan ragu-ragu. Allah menjaminkan segala rezeki, dan tidak ada jiwa pun, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak ada jiwa pun dan tidak ada makhluk pun yang boleh meninggal dunia kecuali sesudah dapat 2 hal. Kalau sudah dapat 2 hal itu baru boleh meninggal dunia. Yang pertama, sempurna rezeki. Kalau sudah tidak ada rezeki lagi, baru boleh. Yang kedua, sempurna umur. Tidak ada satu menit yang boleh kurang dari umur kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan tidak boleh lebih 1 menit kalau sudah datang saatnya kita meninggal dunia. Sudah teratur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita dan mati kita. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kita sia-sia. Allah menciptakan kita mustahab, Allah atur kita. Allah menciptakan kita mustahab, Allah memberikan kepada kita yang boleh membawa kita hidup dalam sesuai. Allah menciptakan kita mustahab bagi Allah untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana firman Allah, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah kamu sangka Allah menciptakan main-main? Tidak ada main-main sama Allah. Allah menciptakan kita dengan aturan, dengan sistem, sebagaimana semesta alam mulai bergerak,
mulai pagi sampai malam dan seterusnya. Ini semuanya dalam aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada sistem yang berubah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari punya satu jalur yang tidak boleh tergeser kanan kiri, karena bisa dan boleh memberantakan dan menjadikan alam semesta kacau. Bulan sama, bumi dan hidup manusia sejak dilahirkan sampai wafat, Allah memberikan sistem kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan apa yang sesuai untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Tapi ada manusia yang selalu lawan kemaslahatan dirinya. Dia lupa Allah sudah mengatur yang terbaik, tapi dia belum yakin Allah yang mengaturkan, tapi dia mau mengatur sendiri dan mau mengaturkan dirinya. Itulah muncul kehidupan manusia mulai kacau, fitnah muncul di sana-sana, kemaksiatan tersebar, anak kita mulai melawan, dan juga hal-hal yang lain yang kita tidak ingin mendapatkan keburukan. Kenapa boleh jadi perubahan itu dalam kehidupan, padahal Allah menjaminkan kehidupan yang indah? Karena kita sendiri melawan sistem Allah. Sunnatullah, fitratullah allati fatara an-nas 'alayha, la tabdila li khalqillah. Tidak boleh rubah-rubah. Begitu muncul perubahan, rubah keadaan kehidupan. Tapi kalau kita kembali sebagaimana Allah menjalankan, Allah mengaturkan, dan kita percaya dan yakin Allah senantiasa memberikan yang terbaik, tidak boleh ada rasa ragu-ragu. Ini persoalan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh tergeser dari jalur yang Allah tentukan. Macam matahari, ini semuanya jadi pelajaran bagi kita. Matahari yang setiap hari dia berjalan di jalurnya, dan di tempat waktu yang ditentukan dia keluar, terbitnya tidak di timur, dan juga ada satu saat dia akan tenggelam di barat, dan juga begitu bulan, dan begitu sehari-hari kita berjalan. Mulai dari pagi subuh, kemudian waktu duha, siang hari, petang hari, dan malam, dalam sistem yang sangat luar biasa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini semua manusia pun memiliki sistem yang sama. Kalau mulai manusia menggeserkan diri dari jalur yang Allah tentukan, mulai kehidupannya kacau. Tapi kalau kita menjaga jalur Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasulullah, akan dunia ini menjadi bagi kita bahagia, apalagi di akhirat. Tapi dunia sekarang kacau. Allah Maha tahu nanti di akhirat apa yang akan terjadi. Hari ini Jumat, memang bagus imam baca as-sajdah al-insan sunnah, tapi wajib kita fahami soal sunnah bukan berarti setiap hari Jumat. Saya sengaja baca ayat pendek, apalagi Ramadan, apalagi tuan-tuan, puan-puan sudah bangun dari jam 2, jam 3, jadi segera mau istirahat lagi. Jadi saya tidak lama bagi salat dan tidak lama bagi ceramah. Akhiri ceramah saya dengan 3 hal, karena terkait dengan hari Jumat. Yang pertama, baca suratul Kahfi.
karena banyak barakatnya, manfaatnya guna membaca suratul Kahfi di hari Jumat. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, orang yang membaca mentara surat Al-Kahfi yawm al-Jum'ah, Allahu lahu ma baina al-Jum'atain. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat, Allah sinari kehidupannya sampai Jumat depan. Jadi antara Jumat sampai Jumat mendapatkan cahaya suratul Kahfi selama 1 minggu. Biar tidak terputus lagi cahaya suratul Kahfi bagi kehidupan kita, begitu datang Jumat lagi kita baca lagi, sambung cahaya itu terus. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan membaca suratul Kahfi akan Allah memberikan cahaya dari tempat kita duduk baca suratul Kahfi sampai ke Baitul Atiq Ka'bah. Padahal berapa jauhnya? Kita naik pesawat saja hampir 9 jam. Tapi dalam membaca suratul Kahfi, Allah sambungkan cahaya yang ada di kalbu kita, cahaya kalimat syahadat, cahaya fitrah, cahaya cinta kita kepada Allah, cahaya barakahnya Al-Quran, disambungkan dalam cahaya yang ada di Ka'bah. Masya Allah. Suratul Kahfi termasuk salah satu ayat dan surat yang melindungi kita dari fitnah Dajjal. Kalau kita ingin mau selamat dari fitnah Dajjal, 2: tinggal di Makkah Madinah, semua hijrah. Sekarang pulang rumah, ambil paspor, pindah ke Madinah, Makkah sana. Diam di Makkah Madinah, insyaAllah Masih Dajjal tidak boleh masuk Makkah Madinah. Karena di batas Makkah Madinah ada malaikat jaga. Security, tahu security? Ini malaikat security, tugas. Tidak boleh membawa pedang. Kalau Masih Dajjal mau berusaha masuk, langsung dihancam sama malaikat. Tapi kalau Malaysia tidak ada. Macam mana kita tetap di Malaysia tidak mendapatkan fitnah Masih Dajjal? Baca suratul Kahfi. Bagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qara'a, di riwayat man hafidha 10 ayatin min suratul Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama, di riwayat 10 ayat yang akhir daripada suratul Kahfi, Allah selamatkan dari fitnah Ad-Dajjal. Kalau memang tidak mampu hafal 110 ayat, ya hafallah 10 ayat sesuai hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Baca suratul Kahfi 110 ayat lumayan banyak. Apalagi bagi orang awam yang barangkali bacaannya perlahan-lahan, dalam membaca satu surah mungkin 3 hari belum tentu habis. Oleh karena itu boleh anda bagi suratul Kahfi, tidak wajib satu kaligus dalam satu majlis kita habiskan. Sekarang anda mau pulang ke rumah karena hari ini Jumat, sebelum beraktivitas baca sebagian semampu. 10 ayat boleh, 15 ayat boleh, 20 ayat boleh. Begitu anda datang Jumat, biasa kita suka datang sebelum salat Jumat, datang ke masjid, habis salat 2 rakaat tahiyatul masjid, baca lagi, sambung suratul Kahfi. Menunggu imam atau khatib naik mimbar, habis Jumat sambung lagi. Masih ada yang tersisa selepas asar, boleh sedikit. Punya waktu batasnya sampai azan maghrib. Kalau sudah azan maghrib, berarti sudah masuk malam yang kedua, berarti sudah habis waktu baca suratul Kahfi.
Jadi waktu baca suratul Kahfi mulai maghrib hari Kamis sampai maghrib hari Jumat, 1 hari dan 1 malam. Itu sepanjang itu boleh baca suratul Kahfi. Boleh langsung 1 kali dan boleh dibagi sesuai kemampuan. Alhamdulillah, nikmat. Yang kedua, yang terkait dengan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Aktsiru alayya min as-salati yawm al-jum'ah wa lailataha." Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguh salawat kamu sampai kepadaku di mana kamu berada. Subhanallah. Jemaah sekalian, kita belum boleh jumpa Rasul, betul? Berarti Rasul belum kenal kita. Tapi kalau kita di hari Jumat baca banyak salawat, ada malaikat tugasnya membawa salawat kita. Ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari Malaysia. Subhanallah. Ini Rasulullah sendiri. Fa inna salatakum, sungguh salawat kamu akan sampai kepadaku di mana kamu berada. Ada di Malaysia, ada di Makkah, ada di Madinah, di jarak dekat atau jarak jauh, di mana saja berada. Ini khusus, spesial, khusus hari Jumat. Kalau memang kita belum boleh jumpa Rasul, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan boleh jumpa Rasul nanti di hari kiamat. Karena ada sebagian manusia yang tidak boleh jumpa Rasul. Mereka nampak hari kiamat, oh itu Rasul. Mereka datang mau jumpa, ada malaikat juga. Mana tiket? Tak boleh. Kalau tak mau tiket jumpa Rasul, tak boleh. Ini saya umatnya. Malah sampai Rasul melihat, nampak, ini umatku, ini umatku. Dari mana tahu? Ini tanda-tanda cahaya wudu. Karena umat Nabi Muhammad SAW dibezakan sama umat yang lain. Bagaimana boleh Rasul kenal mereka dengan cahaya wudu? Cahaya wudu sama cahaya salat. Artinya kalau orang wudu tapi tidak salat, percuma. Tak ada guna. Ini sekarang banyak orang cahaya wudu boleh jumpa Rasul, ya udah wudu tapi malah salat. Tak ada guna wudu. Tapi disambung wudu dan salat, dapat cahaya. Cahaya muka, cahaya di tangan, cahaya di kaki. Dari situ Rasulullah boleh tahu umatnya. Ini ada seorang kelompok yang dikenal oleh Rasul, ini umatku. Tapi berkata malaikat, betul ini umatmu. Tapi engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh mereka sesudah kamu meninggal. Sudah rubah-rubah. Habis Rasulullah meninggal dunia, kelompok ini merubah sistem Rasul. Akhirnya tidak boleh jumpa Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang boleh jumpa Rasul hari kiamat, supaya mendapatkan syafaatnya beliau. Dan insyaAllah bersama beliau sama orang tua kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Batas salawat kepada Rasulullah SAW, khususan hari Jumat, paling sedikit 300. Tidak boleh kurang. Ini kenapa tidak boleh kurang? Karena Rasulullah minta berbanyaklah salawat kepada. Beza sama hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa cukup 10 kali. Setiap hari boleh mendapatkan syafaat Rasulullah dengan 10 kali saja. Man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali saja dapat syafaat. Tapi kalau hari Jumat, berbanyaklah
Ini permintaan Rasulullah. Ulama menjelaskan maksudnya berbanyaklah dibezakan sama hari biasa. Kalau hari biasa boleh 10, kalau di hari Jumat paling sedikit 300. Kalau setiap salat 100 saja, 5 waktu salat sudah 500. Alhamdulillah. Salawat boleh saya kasih satu sistem, insyaAllah sesuai dan mudah untuk tuan-tuan. Mula salawat kepada Rasul 10 kali salawat Ibrahimiyah. Faham salawat Ibrahimiyah? Yang kita baca di tahiyat waktu salat. 10 kali salawat Ibrahimiyah. Habis 10 kali, seterusnya sampai boleh jadi 300, baca salawat pendek. Kalau 300 semua salawat Ibrahimiyah kan lumayan baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini baru satu. Macam mana kalau 300? Mungkin satu hari